Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ini suara saya jelas enggak kira-kira? Betul? Jelas? Betul ini? Sudah. Sehat ya bu ya? Jam berapa sampai kemari tadi? Hah? Ada jam 9, ada yang jam 7. Luar biasa ibu-ibunya, persiapannya matang. Dari subuh sudah berdandan. Makanya cantik-cantik siang ini. Rata-rata ibu yang hadir pakai kacamata semua ini ku tengok. Macam-macam model kacamatanya. Ada yang model kacamatanya besar macam kaca spion ku tengok dari sini. Luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini ibu-ibu semua wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok sikit yang jawab ini? Banyak janda macam mana yang datang ini? Mudah-mudahan yang hadir ini wanita-wanita salihah yang berbakti kepada suaminya masing-masing. Amin. Amin ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa Al-Wasliyah milad yang ke-94, mudah-mudahan makin tambah barokah. Amin. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaih, tuan-tuan guru yang hadir duduk bersama dengan kita hari ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Kita semua mendoakan mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pendiri-pendiri Al-Wasliyah saudaraku. Amin. Muliakan mereka,
kenang jasa mereka, ingat terus kebaikan mereka, karena itulah cara kita memuliakan ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama kita dengan memuliakan nabi. Amin. Amin. Yang terhormat Abang Anda Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Sehat bang? Sehat bang? Luar biasa kata sambutannya. Dan ketika aku hadir, seketika popularitasnya turun. Luar biasa bang kita, berkat doa kita semua beliau tetap menjadi wakil rakyat di DPD RI. Amin. Amin. Mudah-mudahan makin manfaat ya bang ya. Memang pilkada bukan prioritas kita, kata Bang Dedi tadi. Pilkada bukan urusan kita, prioritas kita bukan pilkada, tapi DPD RI urusan kita. Gitulah kira-kira. Nggak sadar kita kena olah tadi. Aku diam aja, senyum-senyum aja aku. Sehat-sehat abangku, guruku, Masya Allah luar biasa. Saya mau izin bang terlambat datang karena memang waktu yang sangat mepet bang. Saya malam tadi subuh baru sampai. Saya tiap malam ini subuh terus sampai bang, betul. Subuh sampai langsung subuhan, habis subuhan saya istirahat sebentar kemari. Nggak bisa ngapa-ngapain lah pokoknya lah. Jumpanya cuman sebentar aja sama yang di rumah. Iya nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sedih aku. Sampai sini makin sedih aku. Kenapa makin sedih Ustadz? Tempat dudukku posisinya pas nggak ada meja kuenya. Aku mau ngambil kue nyebrang agak segan pula kan. Ku tahan-tahankan aja. Hanya sedih kali aku hari ini ya Allah. Entahlah. Terlepas apapun itu semoga kita semua sehat-sehat semua, amin. Yang terhormat Ketua PD Al-Wasliyah Kota Pematang Siantar, Abang Anda Muhammad Ishak Huta Subut. Mana bang itu? Duduk di depan kau di lubang. Ketua pula di belakang. Ke depan bang. Yang di belakang itu anggota. Mana bang itu? Oh toilet. Yang terhormat Ketua Panitia Ayahanda Kemas Edi Junaidi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terhormat Kori. Yang mana korinya tadi? Rudi Hartono. Udah pulang. Udah cair pulang duluan aja nampaknya nih. Yang terhormat. Oh ini nggak pala ini. Pejabat sementara Kota Pematang Siantar yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten ya, Asisten 2. Terhormat Ketua Muhammadiyah Kota Pematang Siantar, terhormat Ayahanda Ketua MUI Kota Pematang Siantar, izin ya. Terhormat, ini tadi ada Kapolsek ini. Mudah-mudahan kita semua di sini berbeda-beda bendera dan pakaian kita, tapi tidak mengganggu ukhuwah yang hari ini sudah terajut dengan api di antara kita. Amin. Bang, tak tolong ikunya hilangkan aja lah. Nggak enak. Jelas suara tuh nih bu? Enggak kan bu? Itu tengok ibu itu enggak. Jelas. Enggak kan itu? Itu paling kuat itu. Kan nggak jelas itu paling kuat itu, yang kuat-kuat jerit itu belum lunas itu bajunya itu. Nggak bisa ya. Oke ya lah, ngajilah. Apapun ceritanya ngaji dulu kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar, hei.
Hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, Bapak Ibu. Betul? Manusia pasti tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Makhluk yang hidup pasti diuji oleh Allah. Betul? Iya. Kalau kau nggak mau diuji, kau nggak usah hidup. Simple toh. Simple nggak? Manusia hidup pasti diuji. Kalau kau nggak mau diuji, nggak usah hidup. Kenapa? Karena ini memang janji Allah, Pak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Jadi orang mati, orang hidup ini pasti diuji. Makanya dalam kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir karangan Dr. Sulaiman Al-Asqor, kalimat liyabluwakum itu artinya ujian. Dan ujian itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman, Pak. Dengar, Bu. Gini ya, dengar nggak dengar, ngomong dengar biar cepat siap ya. Itu harus digaris bawah itu, liyabluwakum, ujian. Dan ujian ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Kalau orang yang nggak punya iman, maka dia takkan pernah menganggap hidup ini sebagai ujian, Bang. Biasa aja dia. Yang penting hidup. Mau apa dibuat terserahku. Yang penting masih hidup, jangan disia-siain. Nah gitulah kira-kira. Tapi kalau orang yang punya iman, ketika dia berani hidup, dia harus berani hati-hati. Kenapa? Karena orang yang beriman dia sadar apa yang sudah dititipkan Allah di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari nanti di mana mulutmu akan dikunci. Lidahmu yang bisa berkelok kanan kiri atas bawah tak ada tulangnya nanti akan dikeluhkan oleh Allah, didiamkan oleh Allah, dibisukan oleh Allah. Tangan dan kakimu yang akan bercakap di hadapan Allah. Makanya ini kan kita yang hadir orang yang punya iman. Maka hari ini kita yang dititipkan umur sampai 94 tahun oleh Allah, tolong manfaatkan ini, jangan sampai kita lupa kalau 94 tahun ini bukanlah hal yang mudah, tapi dibaliknya ada ujian yang harus kita hadapi. Betul? Ya. Endingnya apa? Tujuannya Allah pengen tahu ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Pertanyaanku, ada yang tahu di sini amal siapa yang paling baik? Ada? Coba tunjuk tangan dulu satu orang. Aku amalku paling baik di sini. Ada? Coba. Ada yang berani? Biar ku pijak kepalanya. Gak ada di antara kita ini yang tahu amal siapa yang paling baik. Wah, ketua PW lah. Belum tentu. Menang jenggot aja jadi itu. Apalagi Ustadz Ucai, belum tentu. Menang viral aja dia itu. Yang tahu amal kita yang paling terbaik itu bukan kita, tapi yang nyiptakan kita. Yang nyiptakan kita siapa? Allah. Maka aku lucu kalau nengok manusia sama manusia ini, sok menilai manusia, jijik aku. Iya. Kadang-kadang manusia nilai manusia. Mana bisa manusia nilai manusia? Makhluk kok nilai makhluk. Goblok. Bu, maaf. Manusia sama manusia, Pak, nggak boleh saling menilai. Makhluk sama makhluk nggak boleh saling menilai. Kalau makhluk menilai makhluk, manusia menilai manusia, yang ada nggak akan adil. Iya apa ya? Iya Pak ya.
ucai orang baik, kata orang. Kata Allah belum tentu betul. Betul pula itu. Ya iya. Kata orang, ucai orang baik, kata Allah belum tentu. Kenapa? Yang nilai orang. Penilaian orang sama penilaian Allah enggak sama. Betul? Makanya lucu kalau ada makhluk, nilai makhluk ini aku kurang setuju aku, Pak. Karena tugas makhluk bukan saling menilai. Tugas makhluk itu saling mengingatkan. Nah, ini baru pantas. Makanya Allah ngomong dalam Quran, watawasau bil haq watawasau bis, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini baru betul. Makanya Wasliyah sudah 94 tahun, tugasnya bukan nilai makhluk tapi mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini baru pas. Ngono lo. Kira-kira nyambung nggak, Bu? Bu, nyambung nggak kira-kira? Gini, nyambung nggak nyambung? Ngomong nyambung ya, biar cepet siap ya. Ya aku tahu ibu lama nunggu, cuman ibu nggak ngerasakan apa yang kurasakan. Kursiku nggak ada mejanya. Bukan merajuk, cuman kok tega kali panitia kan gitu. Ya bener. Sampai sini awak ceramah, yang di depan dudukku tengok yang tua-tua semua, makin capek aku nengok kau, Bu. Yang tua-tua pindah ke belakang sana, kenapa? Ya Allah. Ya makanya tugas kita sebagai makhluk jangan suka nilai ya. Yang nilai itu hanya yang maha menciptakan makhluk. Tugas kita cuma ngingetkan aja. Ya Bu ya. Bu, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu amal siapa yang terbaik, maka Allah yang tahu. Nah tugas kita kan cuma takwa. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Takwa. Ya takwa itu kan definisinya singkat, simple. Apa definisi takwa? Cuman dua, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, selesai. Perkara yang tahu benar salahnya siapa? Allah. Kita nggak harus tahu benar salahnya, yang penting laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Perkara benar salahnya siapa yang tahu? Allah. Kita nggak usah ikut nilai. Oh, tuh cai orang baik. Oh belum tentu ini, belum tentu orang baik. Ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku yang rugi. Terlambat udah. Ya Allah. Ya Allah. Inilah yang dikatakan tak ada rotan akar pun jadi, enggak ada meja kursi pun jadi. Ya Allah. Sedih kali aku nengok kayak gini. Biasanya botol tuh tegak, ini tidur dia. Sedih aku nengok botol tuh tidur tuh, ya Allah. Ya. Maka hidup semakin bertambah umur jangan suka menilai orang lah. Tugas kita semakin bertambah umur hari ini semakin banyak mengingatkan orang dengan kebaikan dan dengan kesabaran. Supaya apa? Nikmat umur yang diberi itu tidak sia-sia. Sehingga apa? Warga Wasliyah menjadi manusia-manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia banyak manfaat, seburuk-buruk manusia dialah manusia yang semakin panjang umurnya tapi sedikit manfaat yang dikasih. Gak cocok. Bu, apa tanda orang manfaat? Tanda orang manfaat apa kira-kira Bang? Dia datang orang senang.
Dia datang orang senang, dia nggak nampak orang nyariin, nelponin aja. Semua nelponin aku. Jijik pula aku nengoknya. Biniku pun kalah nelponnya. Biniku aja nggak nelpon. Nih, tanda orang manfaat itu apa? Dia datang orang senang, dia nggak nampak orang kecarian. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang nggak manfaat, apa tanda-tandanya Ustaz? Dia datang orang jijik, dia nggak nampak orang senang. Datang ucai, enggak cocok. Kenapa? Aku yang gantikannya. Ada kadang ustadz-ustadz kayak gitu itu. Mau diambilnya job awak, oh nggak bisa bos. Oh pikir kaleng-kaleng apa cemana ini? Persaingan ketat ini sekarang. Iya pak, ini sekarang lucu. Yang suka jadi masalah kita sama kita bang. Ustadz sama ustadz sekarang yang bersaing. Kenapa ustadz? Takut popularitasnya kalah. Goblok kali orang itu. Aku aja biasa aja. Lo perkara rezeki itu kan sudah Allah yang atur. Ngapain kita harus recok ya? Nah tugas kita kan menyampaikan saja. Selera itu terserah jemaah. Karena dakwah ini soal rasa. Betul? Dakwah soal rasa. Kalau ada rasa, orang akan suka. Dia ngapain? Saingan sehat aja lah. Jangan saling jelek-jelekin. Gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada. Sampai kuku pengku. Sampai. Tapi aku biasa aja guys. Senyum aja aku. Gak usah lagi undang Ustadz Ucai itu. Kenapa? Lancip kali mulutnya. Telacus kali mulutnya. Lancip kali muncungnya. Biasa aja kok. Buktinya diundang lagi di Siantar. Besok koran lagi. Ucai kembali hadir di Pematang Siantar. Biasa aja. Inilah yang dibilang Bang Dedi tadi. Kan ini semua perkara hati. Kalau ada orang yang merajuk-merajuk gitu, berarti kan hatinya yang masalah Pak. Betul? Kalau hatimu punya masalah, jangan kau libatkan orang. Goblok. Geram kali aku. Aku palak dengan orang kayak gini nih bang. Kalau hatimu yang salah, jangan kau ikut-ikutkan orang. Hatimu yang kau perbaiki. Tahu kau? Geram kali aku ya. Apa lagi? Ini cuma minum aja, kuenya nggak ada. Sedih kali aku ngisi hari ini. Sarapan nggak diajak. Makan siang diajak nggak nanti nih? Ini dekatkan dikit mic-nya, kurang kuat. Kan dekatkan. Oh gini. Aku nggak bisa gini. Ketampananku agak ketutup. Iya. Ini aku sakit hati kalau aku lewat butun. Petak-petak mukaku di sini nah. Ya. Ya kalau ganteng memang dari lahir bu. Ini sebentar aja nih sepanduk ini. Kalau udah habis acara ini berebut orang untuk nutup kandang ayam ini, biar tahu kau dulu. Apa nggak sedih kali muka awak disepak ayam terus? Nih. Makanya hati kalau sudah rusak, kau jangan salahkan orang, perbaiki hatimu. Cemana cara memperbaiki hati? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak ingat Allah lah. Masa ia semakin tambah umur, semakin gak dewasa, suka-suka merajuk, ngapain? Ya, kasihan yang sudah dibina. Nggak usah merajuk-merajuk lah. Tarik aja diri kita, hati kita. Mungkin ada yang salah dengan hati kita. Zikir banyak-banyak. Astagfirullah. Astaghfir minal astaghfir rabbal astaghfir minal.
Kan tenang kalau udah zikir ingat Allah. Hati tenang. Ya benar bang. Kadang-kadang orang waktu zikir itu karena saking kan damai dan tenangnya hati dia, sampai-sampai nggak sadar menetes air matanya. Kenapa Ustadz? Teringat akan dosa-dosanya. Habis zikir ditanya sama kawannya, kenapa kau nangis? Semana nggak nangis? Depanku nangis, belakangku nangis, kanan kiriku nangis. Aku nggak nangis segan juga, kata dia. Ini nangis yang salah. Ini kalau nangis karena takut ingat dosa kepada Allah, sebanyak air matamu menetes, disitulah Allah akan berikan ampunan kepadamu. Nggak ada kata terlambat bagi kita untuk merubah diri kita ini Pak. Ya benar ya? Betul nggak? Nggak ada kata terlambat. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali, kan gitu. Betul? Ya, yang ngomong bukan saya kok. Yang ngomong siapa Ustadz? Yang ngomong Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Dekat sama Allah di waktu muda itu sangat baik. Dekat sama Allah, ingat sama Allah di waktu tua, itu pun baik. Tapi lebih baik kalau dari muda kita sudah kenal dengan Allah, kan gitu. Kadang-kadang kalau udah tua baru ingat Allah, baru taubat, kadang-kadang buat jadi beban. Kenapa gitu Ustaz? Iya, sholat ke masjid, nengok imam bacaannya lama, ngomel. Kenapa Ustaz? Udah banyak beban pinggang dia. Sholat pun udah payah dah. Ke masjid, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh itu atau tuh. Begitu imam tuh dengar baca Yasin, itu langsung pindah saf nyari dinding itu. Ngapain nyari dinding? Biar bersandar. Begitu ruku, Allahu Akbar. Inilah paling pol itu. Paksa tuh nggak bisa. Tekan terus, patah. Ini bahaya nih. Maka nggak ada kata terlambat meskipun kita sudah tua. Tapi kalau kita baru kenal kebaikan, kejar kebaikan itu. Fastabiqul. Nah kan ini misi hidup manusia Pak. Supaya apa? Manfaat kita dapatkan. Dakwah manfaat, bangun sekolah manfaat, betul nggak? Ya maaf, di setiap daerah Al-Wasliyah punya sekolah. Sudah berapa orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses yang dilahirkan dari Al-Wasliyah ini, betul? Ada yang jadi DPD RI, ada yang jadi dewan, ada yang jadi bupati, ada yang wakil bupati, ada yang gubernur, ada yang jadi ustadz kondang katanya. Banyak. Maka itu pun bentuk dakwah. Dakwah itu nggak harus pegang mic seperti ini. Betul ya? Dakwah ini masing-masing kok pakai porsinya. Pejabat dakwahnya dengan kuasanya. Buat peraturan-peraturan yang baik untuk kemaslahatan umat. Apalagi dia ustadz, dia pejabat. Makin besar tanggung jawabnya itu. Ustadz bilang Bang Dedi, enggak. Cuman kalau sadar alhamdulillah. Ya benar, ini makin besar tanggung jawabnya. Ustadz, pejabat juga. Lama kali hisapmu Bang. Makanya aku nggak mau jadi pejabat. Lama hisapnya. Dialah paling lama dihisap nanti. Dia ustadz juga, ketua PW juga, pejabat juga. Kampak sebiji aja 40 hari 40 malam malaikat datang, apalagi rangkap jabatan kau Bang. Jadilah kau Bang.
Hanya taubat. Nih, Ustaz kau berani abangku, namanya adik ngomongin abang. Sekali-sekali ya nih, kalau nggak gini nggak bisa dibilangi dia nih. Jadi gitu. Lah dakwanya Bang Dedi dengan kuasanya. Di atas mimbar beliau singa podium, di parlemen beliau singa parlemen. Wah, besar pahalanya Bang. Apalagi untuk manfaat umat. Amin. Ini dakwahnya begitu kalau punya kuasa. Dakwahnya orang kaya, cemana Ustadz? Ya dengan hartanya. Ya Bu. Dakwahnya orang kaya dengan hartanya. Makanya Nabi ngomong, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau ada hartamu, sedekah dengan hartamu. Jangan pelit kau punya harta. Gak usah ngangguk-ngangguk kepalamu. Ngangguk-ngangguk begitu kota impak jalan 2000 juga kau masukkan. Parahannya kau itu. Harta kita sesungguhnya yang mana Ustaz? Yang benar-benar kita belanjakan di jalan Allah. Kalau yang kau simpan-simpan Bu, itu bukan punyamu. Geram kali aku. Bukan punya kita itu titipan. Punya kita yang mana? Yang kita tolong dengan agama Allah lewat harta kita. Ini punya kita, karena itu yang bisa nolong. Kalau yang kita simpan-simpan di berangkas, simpan-simpan bawah tempat tidur, simpan-simpan di bawah bantal, itu nggak bisa nolong kita, malah jadi beban sama kita. Betul? Dakwanya orang-orang yang sehat, dakwanya para mujahid dengan apa? Dengan kekuatannya. Mangkana lahu kuwatun falyatasaddaq bi kuwatih. Dengan kekuatan dia tolong agama Allah, dia bantu agama Allah dengan kekuatan yang diberikan kepadanya. Kan begitu. Dakwanya orang yang berilmu dengan apa? Dengan ilmunya. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmumu, sampaikan ilmumu, walaupun ilmu yang kau punya cuman sedikit. Selagi baik sampaikan Bu. Selagi baik sampaikan. Jangan nyeritain orang aja kerjaanmu. Ibu-ibu ini kalau udah nyeritain orang, ekspresi mukanya pun awak geram kali nengoknya. Kalau sudah kecil suaranya, wih panas sekali lah gosipnya itu. Oh Kak, apa? Nengok bibir dia tuh jijik kali aku mandangnya ya. Kenal kau Bu Ati Kak? Kenal kali laku. Kenapa rupanya? Selama ini rupanya Kak. Kenapa? Emas yang dipakainya itu emas mentasi. Kok tahu kau nampakku dia belanja di serba 35.000. Betulnya itu yang dipakainya itu emas 35.000 itu. Mentasi itu. Nggak lama datang yang diceritain. Datang dia, datang itu. Nengok bibirnya, pingin kali ku kepang rasanya mulutnya itu ya. Nah, daripada kita nyeritain aib orang kan lebih bagus maaf kita sampaikan kebaikan yang kita tahu. Walaupun kadang apa yang kita sampaikan nggak didengar, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting tanggung jawab kita lepas, kan begitu. Orang sekarang suka kali nengok aib orang. Kalau kata Bang Haji Romairama, gajah di pelupuk mata dia nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kadang-kadang nampak jelas sama dia. Betul? Betul? Tuh ngaku kelakuan mulai tuh Bu. Apalagi sekarang maaf Pak, tahun-tahun politik kayak beginilah, nggak usah recok-recok lah kita. Betul? Ngapain kita berisik-berisik? Kita kan ini pesta, ya namanya pesta kan orang boleh merayakan, ya kan? Ya damai-damai aja, mau beda pilihannya terserah. Mau siapa yang kau cucuk ya terserah. Yang penting hubungan kita sama tetangga tetap terjaga. Betul? Nah kan ini yang penting Bang. Ngapain gara-gara beda pilihan kita berantem sama tetangga, kita nggak enakan sama tetangga, kan rugi. Apapun ceritanya, tetangga itu kan keluarga terdekat kita, betul? Betul nggak? Bu,
Tetangga itu keluarga terdekat kita, Bu. Yang tahu susah senangnya kita itu siapa? Tetangga. Nih sekarang aku mau nanya, Bu, jawab yang kuat ya. Bu, saya mau nanya, kalau kita kaya yang ikutan seneng siapa? Kalau kita kaya yang ikutan seneng siapa? Tetangga. Kalau kita kaya yang iri siapa? Tetangga. Kita susah yang nolong siapa? Tetangga. Kita susah yang ngejek siapa? Tetangga. Makanya tetangga kita ini multifungsi. Diajak baik ayo, diajak nakal ya monggo. Tapi apapun ceritanya kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Kalau kau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim di antara kamu. Terserahlah mau siapapun pemimpinnya nanti, yang penting kita minta yang terbaik. Kan begitu kira-kira. Maka hari ini maaf, dititipkan umur, sebarkan manfaat kebaikan. Jangan lagi merajuk-merajuk, jangan lagi hatinya sakit. Kenapa? Kalau kita maaf, sakit hati, merajuk, berarti itu ada yang salah dengan hati kita. Maka perbanyak dekat kepada Allah, perbanyak ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, hati tenang. Apa yang orang buat kita nggak akan mikirkan, Bu. Selagi yang dibuatnya bukan kemaksiatan ya. Ya kalau kemaksiatan baru kita harus cegah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Ya, Bu. Jadi tugas kita sebagai makhluk hari ini apa? Mengingatkan, bukan perkala menilai urusan Allah. Hari ini laksanakan saja tugas kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Selebihnya Allah yang punya kuasa. Tugas kita hanya mengingatkan, selebihnya Allah yang punya kuasa. Yang penting kewajiban kita terlepas dari sebagai makhluk untuk saling ingat mengingatkan di antara kita. Amin ya. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 2. Ibu enak cuman dengar, mulutku koyak, Bu. Nggak usah gitulah ya. Makanya hari ini sebarkan manfaat, perbaiki hati kita. Semakin bertambah umur, semakin banyak baperan, itu wajar. Kenapa? Temakan umur, Pak. Makanya hari ini perbaiki hati kita dengan zikir. Karena kan kata salah seorang ulama tasawuf, setiap sesuatu itu ada pencucinya. Betul. Setiap sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati itu zikrullah. Zikrul. Ini hati. Masih setel dengung jadinya. Kenapa? Lanjut, Bu. Kenapa harus hati yang kita perbaiki? Begini. Kata Nabi, Bu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, Allah itu tidak melihat penampilanmu, Allah itu tidak melihat fisikmu, Allah itu tidak melihat casingmu. Allah nggak nengok penampilan kita, Bu. Bu, tuh yang di atas, Bu, yang di atas, yang hitam putih, yang kayak tai cicak, hitam putih.
Sehat-sehat ya. Ya Allah. Udah lunas belum? Nih jilbabnya udah lunas belum? Untuk mendatangi ketua DPW. Ya. Allah nggak nengok penampilan. Yang makanya yang sibuk kita perbaiki itu hati, jangan penampilan. Karena Allah nggak nengok penampilan. Allah masukkan kita ke surganya Allah bukan karena penampilan. Kalau masuk surga karena penampilan, dengar ya Bu, kalau masuk surga karena penampilan, orang Siantar nih yang datang hari ini, kupastikan nggak ada yang masuk surga. Kenapa Ustadz ngomong kayak gitu? Karena nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik kita. Kalau Allah mandang penampilan, nggak masuk daftar kita. Nggak ada yang ganteng kau Pak, nggak ada yang ganteng kau Bu, nggak ada yang cantik kau Bu. Apalagi nenek, wah berat lah nek. Ya bener, nggak masuk. Ya bener Bu, yang muda-muda aja belum tentu masuk, apalagi yang nenek-nenek. Kalau Allah memandang penampilan. Nah kalau Allah memasukkan manusia ke surga karena penampilan, demi Allah Bilal bin Rabah tidak akan masuk surga. Enggak masuk surga. Kenapa? Oh Bilal bin Rabah, kalau kita baca geografinya, bukan orang-orang gantengnya dia. Badannya gemuk, hitam, rambutnya keriting, berkeringat, budak dipajak, tukang angkat cabai dipajak. Kenapa? Budak hamba sahaya. Tapi Allah nggak mandang penampilannya. Tengok, masih hidup Bilal bin Rabah, tapi sendalnya, selopnya sudah terdengar di surga. Betul apa ya? Ya betul. Sendal ibu Bu udah ada terdengar di surga. Beratlah. Bang Didi, sepatumu udah terdengar di surga? Entah dan enggak. Pak Ketua Panitia, sendalnya udah terdengar di surga? Nggak yakin aku. Nih, sendal yang ku pakai ceramah kemana-mana sudah pasti ada di surga. Kok sok tahu kali kau? Belum tentu Pak. Tapi Bilal bin Rabah, orang yang nggak tampan, seorang budak, seorang hamba sahaya, masih hidup, sendalnya sudah terdengar di surga. Kenapa? Fisiknya biasa saja, tapi hatinya condong kepada Allah Pak. Sampai-sampai Rasul salut kok nengoknya. Rasul datangi Bilal. Bilal, iya ya Rasul, aku mau nanya sama kau Bilal. Apa itu ya Rasul? Begini Bilal, kau ini amalan apa yang udah kau buat sampai-sampai kau masih hidup, tapi sendalmu sudah ada di surga? Amalan apa yang kau buat Bilal? Apa kata Bilal? Enggak ada ya Rasul. Jujurlah kau Bilal, amalan apa yang kau buat? Enggak ada. Coba kau pikir-pikir. Oh ada ya Rasul. Apa? Aku setiap habis wudhu, aku sholat sunnah wudhu ya Rasul. Pas Bilal jawab kayak begini, kira-kira Rasul marah nggak? Rasul marah nggak? Kenapa nggak marah? Padahal Rasul nggak pernah buat. Rasul malah diam dan mensenyumkan apa yang dibuat sama Bilal. Menandakan apa? Rasul setuju dengan apa yang Bilal buat. Kenapa? Baik ketemu baik, enggak saling menilai. Allah aja senang, masa makhluk nggak boleh nggak senang dong? Kalau Allah nggak senang dengan apa yang dibuat sama Bilal,
maka sendalnya nggak akan masuk surga duluan. Karena Allah sudah senang dengan apa yang dibuat sama Bilal, maka Rasul mengiyakan apa yang dilakukan sama Bilal. Ternyata tidak semua hal yang nggak pernah dilakukan Rasulullah itu kalau kita buat nggak menjadi kebaikan. Nggak semua hal, Pak Bu. Hanya aku paling nggak senang kalau sudah menilai orang terlalu berlebihan, terus endingnya saling salah menyalahkan. Ini kan perkara hati sekarang ini. Jangan saling nyalah-nyalahin lah. Yang ada bukan damai, malah berantam, perpecahan yang tercipta. Betul Bu? Ya Bu ya. Maka yang diperbaiki hati, karena Allah tidak memandang rupa kita. Masuk surga karena rupa kita, nggak ada yang masuk surga, nggak ada. Jadi siapa yang di surga itu Ustaz? Artis lah. Kenapa artis Ustaz? Karena artis-artis itu yang ganteng, yang cantik. Kalau kita berat, yang di surga artis-artis itu Sahrukan, Amir Khan, Salman Khan, Aldebaran, aku. Masa aku yang ngomong nggak masuk kan nggak enak Bu. Maka Allah nggak mandang penampilan. Wa amwalikum, dan Allah tidak memandang harta kita. Kalau perkara harta orang masuk surga, maka yang di surga itu adalah para pejabat dan konglomerat, Pak Bu. Kesian tukang cendol, kesian tukang balon, betul. Kesian tuh tukang es dawet. Kenapa Ustadz? Sederhana hidupnya, berarti nggak masuk surga, kesian. Tapi Allah nggak memandang hartanya. Yang dipandang apa? Qulubikum wa a'malikum. Maka setiap sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati itu zikrullah. Ibu, sekarang aku mau nanya Bu, Ibu kalau nyuci baju kotor pakai apa? Hah? Ya pakai deterjen, rinso, daya. Ini sekarang ku tanya, baju yang kotor dicuci pakai deterjen makin bersih apa makin kotor? Bersih apa kotor? Kenapa? Alat pencucinya pas. Kalau pakaian kotor dicuci sama lumpur makin bersih apa makin kotor? Kenapa? Alat pencucinya nggak pas. Tapi kalau pakaian kotor dicuci pakai deterjen, pakai rinso, pakai daya, alat pencucinya pas, maka pakaiannya bersih. Selain bersih, pakaiannya juga wangi. Ibu cuci piring pakai apa? Sunlight. Tuh piring yang dicuci pakai sunlight, selain bersih, wangi juga keset. Keset enggak? Kenapa keset? Lemaknya hilang. Betul. Lemaknya habis, kena sunlight, hilang, makanya keset. Maka ibu-ibu ini yang banyak lemak, minum sunlight Bu. Enggak usah sok-sok sedot lemak kau. Sok paten sedot-sedot lemak. Jijik kali aku nengoknya. Hari ini nggak usah sok-sok ngerubah penampilan lah, biasa aja. Biasa aja, aku pun biasa aja. Aku ceramah di mana-mana gini aja kok, biasa aja aku. Mana mau aku ganteng-ganteng kali. Kalau bisa orang nggak kenal siapa kita Bang. Kalau orang udah kenal sama kita, dimanapun tanda orang, payah kita mau nongkrong, ada aja yang minta foto. Baru duduk sebentar udah banyak yang minta foto tadi. Kalau yang minta foto anak gadis nggak apa-apa, ini nenek-nenek pula. Aduh, walah ya Allah, aku pikir nasib kupikir. Tak apa aku duduk dengan nenek nih, kupikir sibuk aja. Awak nak mau berdiri ceramah pun Ustaz fotolah dulu katanya. Ih, dalam hatiku udah tua jontek kau, kupikir. Ya Allah nenek.
Nanti kita foto ya Nek ya. Tenang aja lah Nek, selalu aja. Perkara foto aman lah. Ya. Makanya jangan sok-sok ngerubah diri lah. Cukur-cukur alis. Nggak suka kali aku. Muka hitam, rambut dipirang warna merah. Woi, macam bajing tanah dari jauh. Lama-lama wak tengok macam tunggul kebakar tuh. Ya, aku nggak salahkan kau berdandan Bu, silakan kau berdandan. Mau kau berdandan terserah. Tapi ingat, dandanmu, bersolekmu untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Jangan senang Pak, suami orang pun suami juga. Banyak istri sekarang bersolek berdandan untuk suami orang. Banyak nggak? Itu yang di sana tuh. Sekarang banyak istri orang bersolek berdandan untuk laki orang. Ustadz kok tahu? Aku korban. Enggak, maksudnya korban curhat. Ya silakan ibu berdandan bersolek, tapi niatkan untuk suami. Sesuatu yang diniatkan untuk suami dan karena Allah, maka tidak lain akan bernilai pahala Bu. Ibu buatkan minum suami Bu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ibu buatkan teh untuk suami, ikhlas karena Allah, suami minum, 1 teguk air masuk ke tenggorokan suamimu, menggugurkan 1 dosamu. 1 teguk. Oh, apalagi 1 bak mandi, lunas dosamu Bu. Habis minum laki kau pun mati. Benar. Maka nggak usah sok-sok lah kita bersolek berlebihan. Pakai skincare, wih, berlebihan pakai skincare. Ya Allah, saking kan berlebih pakai skincare, makin ngeri awak nengok muka ibu tuh. Kenapa Ustaz? Muka putih, leher hitam, macam zebra cross. Muka putih, leher hitam, tungkak kaki cah. Ya Allah. Undangan pakai sepatu tinggi nggak pantas, tahu kau. Nih, nggak usah rubah-rubah penampilan, yang dirubah itu hati kita, karena yang dipandang Allah. Ha? Nggak usah sok-sok sedot lemak, sok-sok sulam bibir. Biar apa sulam bibir? Biar tebal Ustaz. Kalau mau tebal Bu, nggak usah pala sulam bibir. Antukkan bibirmu ke tembok tuh Bu. Tebal bibir kau itu Bu. Ada lagi motifnya, pecah-pecah. Nggak usah banyak tingkah kita hari inilah. Ya Bu ya. Bukan berarti dandan nggak boleh, tetap boleh. Tapi untuk suami. Aisyah dandan untuk Nabi kok. Aisyah. Ibu kenal Aisyah? Aisyah. Oh, Aisyah orang rambung merah, kenal? Tukang roti ketawa. Nih. Itu Aisyah kalau sama Nabi dia bersolek setel kandas kok. Mau tidur bercelak, mau tidur pakai wangi-wangian. Makanya Nabi senang. Begitu nengok Aisyah berdandan, apa kata Rasulullah? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Wih, tengok. Kan enak kalau manggil gitu Pak. Kau manggil binimu apa Pak? Binimu gemuk, kau panggil apalah? Woi, kulkas 2 pintu gitu. Oh jangan sombong Pak, ini badan orang ini besar karena kita yang merusak. Dulu langsing ya Ibu ini kan Bu. Langsing dulu Ibu kan. Yang membongkar mesin Ibu siapa? Makanya kau manggil istrimu yang bagus-bagus, muliakan. Kau kenapa bisa ngomong gitu Ustaz? Karena aku buat Bu. Aku manggil biniku sayang.
Dia manggil aku papa, cuman dia mau manggil aku ustadz. Memang udah aku panggil aja lah kau ustadz ya Cai, katanya. Oh jangan, ku bilang nggak enak kalau kau panggil aku ustadz terus. Masa malam Jumat manggil aku ustadz? Udah ustadz kan nggak enak bu, segan awak dipanggil papa. Tuh, Nabi yang suruh kita mesra kok, betul? Betul nggak? Bu, aku punya tetangga 70 tahun umur ratu sama nenek itu, tapi sudah setua itu manggilnya tetap yang-yangan kok. Tadi pagi menjerit-jerit atuk tuh, yang bilang sama nenek tuh, yang ambilkan kopiku yang. Aku dengar dari rumah, mau muntah rasanya. Mual perut pun dengar atuk tuh manggil nenek tuh yang. Nenek tuh pun jonti, iya yang, tunggu. Iya Allah, aku penasaran. Ku datangi atuk tuh. Sebenarnya aku jijik tuh, aku bilang. Cuman ini harus kutanya, apa resep atuk udah tua begini sama nenek, kenapa manggilnya masih yang-yangan? Apa kata atuk tuh? Cai, aku nak jujur sama kau Cai, aku nih manggil nenek kau yang bukan karena sayang. Jadi aku lupa nama nenek kau, kata dia. Jadi kalau kau dipanggil sayang, jangan senang dulu kau bu. Bisa jadi laki kau tuh lupa nama kau. Hari ini awak bersolek, berdandan silakan, tapi untuk suami jangan kau heboh mempersolek, mempercantik dirimu, tapi lupa untuk siapa kau berikan, dan lupa yang seharusnya tetap kita jaga adalah perkara hati kita. Kalau hati sudah elok, kelakuan bakal elok. Kenapa Ustaz? Elok tidaknya akhlak seseorang, bagus tidaknya adab seseorang, itu tergantung kepada hatinya. Betul? Karena yang dipandang Allah hati. Semakin bagus hatinya, maka akan semakin kebaikan yang banyak dia tularkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kebaikan itu akan mendatangkan kemaslahatan umat. Ingat, 94 tahun sudah Al-Wasliyah berdiri, jangan sampai kita lalai. Ini adalah ujian dari Allah, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang hari ini sudah kita berikan. Bagaimana kita mempertahankan hati dan jantungnya Al-Wasliyah untuk terus bermanfaat di tengah-tengah umat. Yang mau kita harap tidak lain dan tidak bukan adalah redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau ridha Allah mau kita dapatkan, persatuan dan kesatuan mau tetap terjaga, hati dan jantungnya Wasliyah tetap terjaga dalam memberikan manfaat, maka jangan pernah menilai orang lain, karena tugas makhluk bukan menilai, tapi tugas kita hari ini adalah saling mengingatkan di antara kita. Apa yang kita ingatkan? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Siapapun kita, tetap ingatkan dalam kebaikan dan tetap ingatkan dalam kesabaran. Jangan pernah kita mencoba untuk menilai makhluk kalau status kita juga sebagai makhluk. Makhluk sama makhluk harus saling mengingatkan agar kebaikan tetap tercipta di dalamnya. Amin. Amin. Dah, itu aja. Tadi 11:30. Ini sudah jam 1 kurang 10. 1 jam 20 menit. Udah cukup ya. Udah ya. Tolonglah ya. Udah ya Bu. Bu, lapar. 10 menit lagi lama Bu, lapar. Udah ya. Kayak yang saya sampaikan, hidup ujian. Jangan sampai ujian itu menjauhkan kita dari Allah, malah seyogianya ujian itu menyadarkan kita Allah sayang sama kita, sehingga kita terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan saling menilai di antara kita,
karena tugas kita bukan menilai tapi saling mengingatkan di antara kita. Yang ketiga, jaga hati kita, terus perbaiki hati kita, karena dengan hati yang baik akan melahirkan adab dan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat. Amin. Amin. Dah, itu ajalah yang kusampaikan ya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, jadi nasihat buat saya yang menyampaikan. Kita kembali ke rumah masing-masing, datang bawa barokah, pulang insya Allah bawa pahala. Amin. Amin. Selamat milad ke 94 wasliyah. Tetap kompak, terus hidup wasliyah zaman berzaman. Amin. Amin. Terus sebarkan manfaat insya Allah. Dan itu saja Bapak Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim